Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Selalu ya di awal video, selalu kata-kata ini yang Anda temui, yang Anda dengar, yang Anda simain dari Solusi Utang. Walaupun hanya di skip, tapi saya adalah orang yang selalu ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya karena supportan dan dukungan Anda alhamdulillah ya menjadikan saya terus memberikan edukasi, motivasi, semangat walaupun sedikit buat Anda semuanya yang selalu hadir di channel Solusi Utang, baik yang baru hadir ataupun yang sudah lama hadir, dan saya selalu ucapkan terima kasih karena memang semua yang saya capai hari ini, semua yang didapat oleh channel ini itu berkat dari supportan, dukungan, semangat dari teman-teman semuanya ya. Jadi hari ini kita kembali lagi ya. Ini kayak mana ya? Jadi kita bikin video itu maju mundur gitu aja ya, maju mundur gitu ya. Karena yang baru galbay juga banyak ya. Yang baru telat bayar juga banyak. Yang habis-habisan mencicil juga banyak ya. Tapi endingnya semuanya juga akhirnya mentok karena ketidak ada uang ya. Jadi hari ini judulnya stoplah bayar pinjol legal kalau memang uang Anda sudah tidak mampu lagi ya. Dan segala resikonya Anda boleh simain video ini sampai habis. Apa-apa aja resiko yang akan kita dapat Bang kalau kita menghentikan pembayaran ini, dan apa aja resiko yang akan kita dapat kalau kita melanjutkan pembayaran ini ya. Dan silahkan Anda support dulu channel ini kalau Anda memang mau membayar pinjol legal. Apa saja sih Bang resiko yang akan kita dapat kalau seandainya kita ini menstop dengan fakta uang tidak ada ya. Stop dengan fakta uang tidak ada, bukan kita menstop tapi uang masih ada, itu mustahil. Karena saya menemukan gini, ada orang yang sudah konsultasi dengan saya, dia berada di satu kampung dengan saya di Sumatera Barat juga ya. Saya ceritain sedikit. Pertemuan pertama dia bertanya pada saya, dia mempunyai hutang sebanyak 40 juta di pinjol legal dan ilegal ya. Dia konsultasikan ke saya karena kementokan uang dia ya. Yang dia konsultasikan ke saya adalah dia mau mengajukan kredit usaha rakyat di BRI sebanyak 25 juta, dan yang dia cemaskan adalah soal BI checking. Dan waktu itu dia sempat konsultasi sama saya dan dia hadir bersama suaminya dan ada juga familinya di situ. Pokoknya kalau saya nggak salah waktu itu kita berjumpa di daerah Kota Padang. Kafenya gak usah kita sebutin ya. Jadi ini saya ceritain sedikit sama teman-teman semuanya. Jadi singkat cerita, sudah konsultasi begini banyak, pokoknya banyaklah cerita di balik itu, sampai terjebak 40 juta dan dia mengajukan kur dan dia takutin soal blacklist. Dan saya hari itu menyampaikan, Anda sebenarnya ngajuin kur buat apa? Dia mau membuka usaha ya, bukan buat untuk nutupin pinjol. Dia mau buka usaha karena usaha dia yang dulu itu hancur karena gali lubang tutup lubang di pinjaman online. Oke, saya bilangin ini mumpung masih baru gagal bayar ya, dan hitungan dari gagal bayar Anda masih minim dan dalam 1 minggu. Sebenarnya kalau dari kur, yang utamanya adalah tempat usaha. Habis itu cara kita berkomunikasi dengan marketingnya, bagaimana kita meyakini dan bagaimana nanti kita meyakini mereka kalau misalnya usaha kita ini mulai macet, bagaimana kita memenuhi tetap kewajiban kita untuk dalam mencicil. Dan singkat cerita dia cair dana 25 juta ya, cair dana 25 juta. Oke, dia hubungi saya, Bang, oke Bang, cair dana kur, ya udah silahkan gunakan untuk usaha. Tapi entah kenapa selang 2 bulan ke depan ternyata dana yang 25 juta cair di BRI dipakai untuk menutupi pinjol sebagian ya. Ingat, pinjol dia 40 juta. Kebayang nggak 2 bulan ke depan jadi berapa? Entah, nggak tahu lah ya dendanya ya.
Jadi sebagiannya bukan sebagian kecil, tapi sebagian besar dana hasil kur tadi dia pergunakan untuk menutupi hutang yang ada di BRI. Ya. Habis itu dia hubungi saya kembali, Bang. Ini dia cerita gini sekelanjang. Jadi dari cerita itu saya menyimpulkan gini. Walaupun saya meskipun ada di video, meskipun berjumpa dengan orangnya langsung, saya bilangin, Anda tidak mampu, stop aja bayar pinjol. Dan ketika orang ada uang dan mereka masih memiliki uang, padahal tujuan uang pertama ini bukan buat pinjol, akhirnya akan ditutupi ke pinjaman online. Ya, makanya saya bilangin orang ini untuk menstop bayar pinjol legal ataupun ilegal, kalau dia masih ada uang, mustahil solusi hutang bisa menghentikan mereka untuk menstop membayar pinjol legal atau ilegal. Kalau mereka tidak ada uang, juga tidak akan mungkin saya bisa menyuruh mereka tetap membayar. Jadi intinya memang semuanya kembali ke diri Anda masing-masing. Ya, itu ceritanya. Dan akhirnya dia curhat kembali kepada saya dan suatu penyesalan terjadi, dan saya cuma jawab di situ, ya sudah Bu, nggak ada masalah. Yang penting semuanya Anda lakukan, diam-diam Anda membayar hutang Anda walaupun Anda tahu di pinjol itu tidak lunas. Justru ya, yang saya dapat terakhir dia komunikasi dengan saya itu adalah hutang yang 40 juta dan sebagian besar dana kur itu telah dia bayarkan. Justru hutang dia malah lebih saat ini, nominalnya 40 juta padahal duit kur sudah dibayarkan. Kejam nggak itu? Ya, duit Anda sudah habis, hutang Anda bukan malah berkurang tapi bertambah. Ya, walaupun yang mereka ambil adalah bunga dan denda yang terus mereka tingkatkan, tapi kelicikan itu tidak akan bisa Anda taklukkan kalau permainan dengan pinjaman online. Ya. Jadi kita balik ke pembahasan kita hari ini tentang stop bayar pinjol legal dan ilegal. Apa saja Bang resikonya? Resiko yang pertama sekali akan Anda dapatkan adalah handphone tidak pernah berhenti berdering. Itu resiko ketika Anda sudah menyatakan stop bayar pinjol legal atas dasar ketidakmampuan. Ya, itu resiko akan pertama sekali yang Anda dapatkan adalah handphone Anda tidak berhenti berdering. Ketika handphone Anda sudah tidak berhenti berdering, otak dan pikiran Anda mulai tidak sinkron. Akhirnya apa? Sebuah ketakutan dalam melihat smartphone. Ya. Walaupun saya di video-video sebelumnya saya menyampaikan, putus komunikasi kita paling utama ketika kita menghadapi galbay ataupun tidak mampu bayar pinjol. Ya, kenapa? Karena kita akan menghadapi ribuan ancaman, ribuan teroran, dan ribuan telepon, ribuan WA yang akan kita hadapi. Ya, tapi biasanya orang-orang takut mematikan smartphone mereka. Kenapa? Karena ada satu kata dari DC, 1 kali 24 jam Anda tidak merespon telepon kami, siap-siap saja. Ya. Jadi kata siap-siap ini sangat berpengaruh dalam kehidupan orang yang telat bayar pinjol daripada ada solusi hutang yang menyampaikan putus komunikasi Anda dengan debt collector. Ya. Itu risiko paling pertama. Risiko yang paling kedua adalah rasa takut yang tidak pernah berhenti dalam hidup Anda. Ini akibat apa? Akibat pencernaan dari sebuah ancaman yang selalu dilontarkan oleh debt collector. Ya, contohnya, Anda main-main dengan perusahaan kami, nanti pihak ketiga kami akan mengunjungi Anda lengkap dengan pengacara, lengkap dengan penasihat hukum, dan kami akan proses berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan kalau kami menemukan temuan-temuan tindakan-tindakan pidana atas dasar pemalsuan ini segala macam, kami akan tuntut dengan pasal 372 dan 378. Asal Anda tahu, ancaman seperti itu dari pinjol ada di Indonesia sampai sekarang yang ancaman dengan pasal 372 dan 378 tidak pernah berubah. Ya. Tapi sejauh ini belum ada satu debitur pun yang bermasalah dengan pasal 372, 378 akibat tidak membayar di pinjaman online. Terus apa yang menjadi bahan ketakutan bagi Anda? Tanyain ke diri Anda masing-masing. Ya. Itu untuk yang kedua, tingkat ketakutan dan kegelisahan dari si debitur ketika dia gagal bayar. Ya. Habis itu yang ketiga, risiko juga yang ketiga adalah akan adanya pihak-pihak
yang sengaja melontarkan satu ancaman, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu bertemu langsung maupun tidak bertemu langsung, yaitu orang sekitar yang tidak terima nomornya dihubungi oleh si debt collector. Ya, tingkat kesulitan di sini nih. Ya, biasanya orang yang benar-benar pro dengan kita, dia mungkin tidak akan mempermasalahkan urusan telepon menelpon yang terjadi dari debt collector, walaupun itu urusan kita. Tapi orang yang kontra, yang sebelumnya, ya biasanya orang-orang yang bekerja di kantor paham banget ini ya. Orang yang suka ngambil-ngambil yang di kantor itu selalu mencari nama, mengambil muka, mengambil perhatian dari bos, sehingga dia sudah cemburu sosial dengan kita. Giliran kita ada masalah dengan pinjaman online dan nomor mereka dijadikan sebagai kontak darurat menurut versi dari debt collector, disitulah tingkat kesulitan dan orang ini akan menyerang kita habis-habisan. Bukan masalah pinjaman online, tapi mereka sudah adanya masalah sebelumnya dengan kita. Ya, biasanya orang-orang yang suka menjilat, suka cari-cari muka di kantor, suka cari-cari kesalahan orang lain, suka mencari keburukan orang lain. Biasanya orang-orang seperti ini nih, orang-orang yang mempunyai suatu sifat iri yang sangat tinggi dalam diri dia. Ya, ini juga salah satu resiko ketika kita tidak mampu bayar. Bagaimana kita mengatasinya, Bang? Ya, kalau untuk teroran yang paling pertama saya sudah sampaikan, putuslah komunikasi Anda via telepon. Ya, salah nggak, Bang? Dasar kesalahannya tidak ada. Ya, tapi di sebagian orang banyak menyatakan satu alasan kepada saya, Bang, saya tidak bisa, Bang, mengganti nomor saya karena nomor ini adalah nomor untuk usaha saya dan banyak konsumen saya yang sudah tahu nomor ini. Kalau alasan Anda sudah seperti itu, saya pun juga tidak bisa berbicara banyak. Saya hanya bisa tabahkan hatimu, kuatkan mentalmu, silahkan pertahankan nomormu. Ya, walaupun saya tahu sekuat apapun mental orang, kalau nomor dia masih aktif ketika gagal bayar, mental dia akan luntur dengan sendirinya. Ya, sekuat apapun dia, sehebat apapun, seberani apapun, mental dia akan luntur dengan sendirinya kalau sudah berhadapan dengan teroran dan ancaman dari pinjol. Ya, itu yang paling pertama, cara ngatasinya putus komunikasi. Yang kedua, tentang ancaman baik itu segi pidana maupun perdata dari debt collector. Ada satu hal yang bisa kita tanyakan kepada debt collector. Saya tidak butuh jawaban untuk debt collector ya. Saya tidak butuh ceritanya, yang saya butuhkan faktanya. Kalau memang Anda ingin memproses saya ke jalur perdata ataupun pidana, saya sudah pas untuk menstop membayar di aplikasi Anda dan kita bertemu di pengadilan ataupun di kantor polisi yang Anda tuju. Ya, jadi Anda nggak usah takut. Nanti palingan juga dibikinin surat-surat polisi yang palsu-palsu lah. Ya, kayak gitu cara mengatasinya. Lawan rasa takut itu, karena pasal itu saya bilangin sejak pinjol ada di Indonesia, pasal 372 dan pasal 378 itu sangat abadi dalam pengancaman dari si debt collector. Ya, kalau untuk yang ketiga tentang orang sekitar yang dihubungi munculnya, baik pernyataan secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya ini terjadi sama orang yang kepo-kepo saja. Kalau orang yang mengerti, dia sekali saja kita jelaskan mungkin sudah paham. Tapi orang yang kepo, Anda tinggal abaikan aja, sampaikan kepada mereka kalau Anda tidak senang dengan hal itu. Kita ini negara hukum dan mempunyai hukum yang ada di Indonesia. Silahkan Anda laporkan perbuatan tidak menyenangkan. Nanti saya hadir, saya akan berikan keterangan di hadapan polisi. Langsung bungkam dia tuh orang-orang seperti itu. Ya, jadi dari teman-teman semuanya, jangan pernah takut kalau misalnya Anda ingin stop bayar pinjol atas dasar uang tidak Sekarang ada. Lagi, bagaimana kalau kita tetap membayar pinjol, Bang? Oke, Anda membayar pinjol tidak ada masalah. Ya, apa-apa saja, Bang, resiko yang akan kita dapatkan kalau kita tetap membayar pinjaman online. Kalau untuk Anda membayar pinjaman online sejauh Anda mampu, resikonya ya mungkin Anda cuman kehilangan uang dan mengeluarkan uang yang cukup besar. Anda pinjam 1 juta, Anda harus bayarkan 2 juta sekian. Ya, kebayang nggak orang kaya Anda kasih duit? Sementara Anda susah membanting tulang ke sana kemari siang malam, habis itu duit Anda kumpulkan,
pinjaman 1 juta menjadi 2 juta, habis itu Anda bayarkan. Ya. Jadi kebayang nggak betapa susahnya diri Anda hanya untuk membiayai orang yang sudah kaya. Pemilik pinjol itu sudah kaya itu. Ya. Omset dia berapa, aset mereka berapa, tiba-tiba Anda sumbangin lagi. Ya, otomatis kalau kita tetap lanjut membayarkan pinjol adalah kita akan kehilangan uang yang cukup banyak. Ya. Habis itu lagi, setelah kita melanjutkan untuk membayar pinjol, ada 2 kemungkinan. Ya. Pinjol ini ada yang jujur, banyak yang tidak jujur. Ketika dia melihat satu debitur yang sangat jujur atau sangat tepat waktu dalam pembayaran, tidak jarang modus-modus penipuan masuk ke sini. Ya, nanti tiba-tiba ada yang menelpon, "Bu, selamat Anda mendapatkan hadiah sebesar ini. Silahkan download ini, silahkan download ini, silahkan download ini." Dan akhirnya kita tidak pernah terlepas dari pinjaman online. Ya, karena dia melihat apa? Karena dia melihat suatu kejujuran dari si debitur mereka, bukannya sebuah kebaikan, tapi mereka menampakkan satu celah untuk memanfaatkan orang ini. Ya, habis itu lama-kelamaan Anda membayar dari pinjaman online dan akhirnya Anda berada di tingkat kementokan. Setelah berada di tingkat kementokan, apalagi uang sudah tidak ada, yang mau dimakan tidak ada, apalagi ini status suami istri. Anda sudah paham kan, ketika uang sudah tidak ada, kehidupan mulai sulit, pertengkaran dalam rumah tangga mulai muncul. Ya, paham nggak maksud saya? Kalau pertengkaran dalam rumah tangga mulai muncul, orang yang saat itu tidak mempunyai uang, dia gampang saja mengucapkan sesuatu, apalagi kata cerai. Ya, tapi semuanya kembali kepada Anda. Kalau saya menyampaikan stop bayar pinjol legal, kalau Anda sudah tidak mampu, daripada Anda memaksakan diri untuk menggali lubang, tutup lubang di tempat lain. Ya. Dan satu hal lagi, kalau Anda masih mampu bayar pinjol, silahkan dilanjutkan, tapi tetaplah berhati-hati dan waspada, karena uang yang kita berikan bisa masuk ke sistem pinjol